S2 D3 ITA PENS 2018 akan menjelaskan mengenai Decision Support System teori D13. Anggota kelompok kami terdiri dari Etasa, Maryam, dan M. Rijal. Untuk dosen pembimbing yaitu ada Bapak Rengga Asmara. Di sini ada 3 pembahasan yaitu Decision Support System, contohnya, dan View and Decision Support. Kemudian di sini ada penjelasannya. Secara umum, aplikasi-aplikasi basis data dapat kita bedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pemrosesan transaksi dan pendukung keputusan. Aktivitas pemrosesan transaksi banyak sekali mengelola dan memproduksi data atau informasi. Nah, data transaksi itu kan semakin lama kan semakin menumpuk, sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Basis data yang berukuran besar ini dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan-keputusan bisnis, seperti item barang apa saja yang harus disediakan, potongan harga, dan yang lain-lain. Kemudian penyimpanan dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting. Di antaranya adalah, meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat ditulis dalam SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. Kemudian yang kedua, bahasa-bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performansi dan analisa statistikal yang demikian rinci, sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik. Yang ketiga yaitu ada data yang demikian banyak dapat memberi makna tertentu bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik-teknik pencarian makna atau knowledge yang dibangun komunitas intelijen buatan atau artificial intelligence berusaha menemukan secara otomatis aturan-aturan statistik dan pola-pola data. Penggalian data atau data mining juga seringkali digunakan untuk mengkombinasikan gagasan-gagasan tentang penemuan knowledge tersebut dengan teknik-teknik implementasi yang sesuai yang memungkinkan mereka digunakan pada basis data yang sangat besar. Contohnya, yaitu misalnya pedagang retail bisa memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam pembelian model baju tertentu dalam tokonya, sehingga model baju tersebut cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Jadi kayak misalnya ada pedagang yang tokonya lagi ramai. Oleh karena itu dapat memulai penyimpanan banyak atau persediaan untuk baju-baju yang di tokonya. Jadi apabila sebuah toko itu ramai dan barang itu cepat habis, maka dia akan melakukan suatu penyimpanan barang atau stocking untuk baju-baju yang ada di tokonya. Contoh lainnya, misalnya pada sebuah perusahaan asuransi, kendaraan menyimpan data tentang kecelakaan kendaraan milik nasabahnya serta penanganan bengkel yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perusahaan tersebut juga menanyakan kembali kepada nasabahnya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penanganan bengkel-bengkel yang ditunjuk tersebut. Nah, selama jangka waktu itu, perusahaan telah memiliki data atau informasi tentang hal itu yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan bengkel mana saja yang dapat dijadikan partner. Jadi kayak perusahaan ini sekalian survei mungkin ya dari nasabah itu. Misalnya kalau misalnya hasil bengkelnya bagus, maka dia akan diajak kerjasama oleh perusahaan asuransi tersebut. Selanjutnya ada View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Kemudian untuk yang count, setelah view itu didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Kemudian mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing.
Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronisasi, dan view yang disinkronisasi secara periodik. Ini adalah contoh code untuk view menghitung penjualan produk berdasarkan kategori. Jadi ada create view, yaitu membuat view untuk kategori, sales, and stage, kemudian select, from, and where. Kemudian di sini ada query untuk menghitung penjualan total untuk setiap kategori berdasarkan negara bagian. Di sini ada select, yaitu per kategori, R stage, and sum karena dia menjumlah. Kemudian kita ambil dari tabel regional sales, group by, R kategori, dan R stage. Nah, ini merupakan hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause from. Jadi ada select, kemudian from. Dalam form ini ada select lagi, atau yang disebut dengan subquery. Kemudian ada group by. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.